Khalaqas syamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartol ardo binuri samsika abada abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwatu iman, ada 4 mutiara amal soleh baik bulan yang lewat, bulan yang sedang, dan bulan yang akan datang. Bulan yang lewat kita telah melaksanakan ibadah Ramadan yang tak terhingga nilai pahala amal solehnya. Yang kedua, di bulan Ramadan pun di dalamnya terjadi adanya gerhana hibrid total cincin, di mana kita dianjurkan untuk berdoa, takbir, sholat, dan sedekah. Bulan yang berlangsung, Allah menganjurkan juga bahwa di bulan Syawal ada 6 hari untuk saum. Man soma Ramadana summa itbahu sitan min syawalin kasyami dahri. Barang siapa yang bersaum 6 hari di bulan Syawal, itu nilainya seimbang dengan 1 tahun. Juga bulan yang mendatang ada ikhwan kita yang melaksanakan persiapan untuk melaksanakan manasik haji, dan juga bagi ikhwan yang tidak melaksanakan manasik haji tahun ini adalah diperintahkan untuk membesarkan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Hadirin ikhwatu iman, keempat mutiara amal soleh yang tak terhingga ini pada hakikatnya Allah mengantarkan kita agar memahami Idul Fitri, memahami konsep hidup, memahami perjalanan hidup, dan memahami menerima kehidupan, dan mengantarkan memahami menerima balasan kepada Sang Pencipta yang memberi kehidupan. Inilah hadirin hakikat kita yang disebut fitrah. Artinya bukan bersih, bukan suci saja, tetapi pada hakikatnya kita memahami konsep hidup, perjalanan kehidupan, asal muasal perjalanan hidup kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30, surat Al-A'raf
ayat 54, surat Fussilat ayat 9 sampai 12, surat An-Naji'ah ayat 27. Ini adalah mengantarkan kita untuk memahami asal muasal kehidupan. Hadirin, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah menjelaskan para astronom, ilmu astronomi perbintangan, bahwa asal muasal kejadian kehidupan itu dari titik tunggal yang meledak dengan dahsyat yang disebut dengan Big Bang. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan itu disebutnya Rodqon dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah menjelaskan, awalam yarol ladina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan annas samawat wal ar, bahwasanya langit dan bumi itu kanata, kedua-duanya asal keadaannya itu adalah rodkon, sesuatu yang terpadu. Papataknahuma, kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di dalam surat Fussilat ayat 9 dan 10, Allah menjelaskan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa. Di dalam surat Fussilat ayat 10, Allah menciptakan bumi dalam 4 masa, 4 periode. Dalam ayat 9 disebutnya bumi diciptakan dalam 2 masa, artinya dalam bentuk kasar. Sedangkan ayat ke-10 Allah menyempurnakan, yaitu diciptakanlah gunung-gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, kemudian air laut, kemudian ikan, kemudian manusia. Itulah perjalanan 4 masa bumi diciptakan Allah. Mengapa diciptakan gunung? Miliaran benda angkasa, hanya satu yang berputarnya goyah, tidak stabil, tidak seimbang. Maka untuk menstabilkan bumi itu, Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pengokohnya. Takjublah para malaikat dengan ciptaan perjalanan Allah menciptakan tahap-tahap bumi selama 4 masa itu. Seraya bertanya, ya Robbi, hal khalaqtani asyaddu minal jibal. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat dan yang lebih hebat ciptaanmu selain daripada gunung? Qala na'am al hadid. Ada, yaitu besi. Bertanya lagi malaikat, apakah ada
yang kekuatannya yang paling hebat daripada gunung dan besi? Allah menjawab, qala na'am, an-naru, ada, yaitu api. Bertanya lagi malaikat, apakah ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung, besi, dan api? Ada. Al-ma'u, air. Masih juga bertanya, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung, besi, api, dan air? Allah menjawab, ada. Ar-rih, angin. Hadirin ikhwatu iman, gara-gara marahnya angin, manusia stres gara-gara COVID. Jadi tong panggalak-galakna angin, air eleh, seuneu komo. Tapi geus ambekna angin, seluruh permukaan bumi merasakan COVID-nya. Ibu-ibu salah letres. Masih juga bertanya, ya Robi, hal khalaqtani asyaddu minal jibal wal hadid wan nar wal ma warih. Apakah ada lagi yang lebih hebat daripada itu? Allah mah teu bodoh, pinter ngajawabna. Ada, yaitu Ibnu Adam yatasodaku bisodakotin. Ternyata anak Adam, umat Muhammad yang bersodakoh, bisa bisodakotin dengan sodakoh biyaminihi, hasil usaha jerih payahnya. Hatta yufiha bisimalihi, secara majazi tangan kiri pun tidak mengetahuinya. Jadi hadirin kaum muslimin, jangan disangka, jangan diduga salah. Amal mutiara, amal soleh sodakoh itu adalah bukan tolak angin, tapi tolak bala angin, tolak bala air, tolak bala api, tolak bala besi, dan tolak bala gunung. Sim guring rek naros ka ibu-ibu, ke bapak mah da koret. Naon sababna? Ibu-ibu mah resep kalalaki nu berwibawa. Wibawa uang, wibawa berlian. Jadi resep istri mah kana lalaki nu berwibawa. Tah lamun ibu-ibu gaduh berlian, boga duit. Lamun urang boga duit 52.000 nu disodakohkeun nu mana? Paingan bea ku reungit. Hadirin ikhwatu iman. Nah, di dalam Fusilat ayat keempat, ayat ke-10, setelah Allah menciptakan gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, air laut, dan membekunya tanah sehingga menjadi daratan yang kita tinggal ini, kemudian ikan, kemudian manusia. Itu pun unjuk rasa. Malaikat qalu ataj'alu fiha mayufsidu fi wa yusfiku dima, dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah, apakah engkau tidak salah? Engkau telah menciptakan di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang nanti mereka akan terjadi, ramalan malaikat, akan saling tumpah darah, akan saling bunuh-membunuh. Sedangkan kami, ya Allah, memahasucikan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau,
Tapi mengapa Allah menciptakan di muka bumi adalah manusia? Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu, wahai malaikat. Mantap oge, rupang gede-gedena dosa malaikat. Kapan malaikat ngentah hampura? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di waktu bulan Ramadan, malaikat turun ke bumi. Itu untuk meminta maaf kepada manusia karena pernah memfitnah kepada kita. Karena kita dianggap adalah manusia yang akan saling tumpah darah. Ternyata dicerengit aya nu pangaosan. Cuk malaikat teh. Gini kan ada orang yang bermukmin, tanazzalul malaikat. Mereka adalah minta maaf. Dan hebatnya minta maaf malaikat itu, begitu minta maaf kepada manusia di hadapan Allah sambil memohon juga kepada Allah, semoga orang mukmin ini diampuni noda dan dosanya. Itulah hebatnya malaikat. Beda deh jeung urang. Ibu hapunten abdi geus sadeui kadinya. Teu aya doa, ya Allah, semoga dosa-dosa ibu nu pernah aku dosa ampuni. Beda jeung malaikat. Hadirin kaum muslimin, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Oke, ibu siap ke duikan ke jam salapan? Nah Rasulullah ya perjanjian. Ya tak acan naon ibu karak iklan. Pemanasan itu. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam usianya 930 tahun. Kita paham ibu-ibu meni monyong, apal. Siti Hawa dengan Adam bertemu di Jabal Rahmah dalam kurun waktu yang cukup lama. Siti Hawa melahirkan 120 kali. Siap ibu? Setiap melahirkan Siti Hawa itu kembar. Jadi berpasangan gitu. Dalam surat An-Nisa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Salah satu di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah telah menciptakan makhluk azwajan, berpasangan. Jadi begitu Siti Hawa melahirkan, Qabil dengan Ikrimah, Habil dengan Labuda. Itu satu kali melahirkan dua gitu. Jadi laki-laki perempuan. Qabil Ikrimah, Habil Labuda. Nah, dalam cara perkawinannya silang. Jadi itu sasusu gitu. Jadi Qabil nikahnya dengan Labuda, Habil dengan Ikrimah. Ternyata Ikrimah lebih cantik, Labuda betekok. Nah, tentunya bahasa Cireunggit lah. Sim kuring asa memori gitu. Ibu can hadir sim kuring masih ningali. Itu aya nu nyaplak, ingat kene aya kata-kata nyaplak. Tuh keur ngarambet. Nu keur tandur. Betekok. Akhirnya marahlah Qabil. Nah, dengan perjalanan waktu akhirnya Habil dibunuh. Karena Ikrimah lebih cantik, Labuda betekok. Kaburlah Qabil dengan Habil ke suatu lembah. Jadinya Pak, perempuan itu racun dunia. Entah huhuha. Ada yang dilahirkan oleh Siti Hawa hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang dilahirkan seorang itu namanya Nabi Syed. Nabi Syed adalah penerus syiar Nabi Adam karena Habil yang soleh meninggal, dibunuh. Nah, ada seorang perempuan yang dilahirkan
dalam keturunan Nabi Adam Siti Hawa itu, yaitu namanya Unuk. Unuk seorang perempuan anak Siti Hawa yang diistimewakan oleh Allah, yaitu ahli sihir, ahli tenung. Tapi tampilan muka dan badannya itu lebih betekok daripada perbetekokan. Nah, di waktu sejak mudinya, Unuk mengikuti Kabil dan Labuda ke suatu lembah. Ternyata dengan kurun waktu perjalanan yang panjang, terjadilah dekadensi moral, pergaulan bebas, perlacuran dan perzinahan. Nah, saat itu Unuk sejak pemudi, dia banyak yang mendatanginya. Payu tah Unuk tukang bubur. Akhirnya buntinglah Unuk, maka melahirkan yang bernama Aoj bin Unuk. Aoj anak ibu Unuk. Biasanya masuk disebut kita bapakna, kan ku sabab teu jelas bapakna. Ieu teh saha ieu teh, sperma ti mana ieu. Nya akhirna Aoj bin Unuk. Setelah 1 tahun Unuk meninggal dunia. Setelah Aoj bin Unuk 100 tahun Nabi Adam meninggal dunia. Maka diasuhlah, dipelihara oleh neneknya Siti Hawa. Unik bin ajaib, Aoj bin Unuk sebagai manusia raksasa. Mengapa dikatakan manusia raksasa? Karena tingginya 600 hasta. Nah, bagaimana cara menggambarkan 600 hasta? Apabila ada awan sejajar dengan pinggulnya. Apabila ada angin topan, itu di bawah lututnya. Itulah Aoj bin Unuk. Usianya 3.800 tahun. Sampai masa Nabi Musa. Hadirin, Aoj bin Unuk itu kalau mau makan cukup duduk di gunung jeung nyair lauk lupang gedena. Nah, cara masakna dikaluhurkeun kana panon poe asak. Sudah tidak terbayang bagaimana raksasanya Aoj bin Unuk. Disair unggul. Semua makhluk yang ada di dunia takut kepada Aoj bin Unuk. Lalu umpatan buyar. Kusiun-siun aku manusia raksasa. Pada saat zaman Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, mengapa umat-umat sedikit sekali yang mengikuti aku untuk bertauhid kepadamu? Kata Allah, akhirnya Allah memberikan musibah di zaman Nabi Nuh. Semua makhluk-makhluk bunting tapi berguguran. Tidak ada satu makhluk pun yang lahir. Lamun endog tema langsung kacing calang. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya mengumpulkan makhluk-makhluk yang berpasangan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya membangun perahu. Kata Nabi Nuh, bagaimana saya bisa membawa kayu dari hutan? Allah memerintahkan hubungi Aoj bin Unuk. Begitu datang ke Aoj bin Unuk untuk meminta bantuan, Aoj menjawab, "Hei Nuh, aku bisa membantu kamu membawa kayu dari hutan, tapi kenyangkan dulu perutku." Kebayang. Akhirnya Nabi Nuh membawa roti 3 lembaran. Sigana salembaranna segede karpet. Tertawalah Aoj bin Unuk. Nuh, kalau ditakdirkan roti sebesar gunung
perutku masih belum kenyang. Kata Nabi Nuh, dicoba dulu, tapi bismillahirrohmanirrohim. Begitu bismillahirrohmanirrohim, ternyata Awad bin Unuk mampunya 1,5 roti lembaran. Apa yang dapat kita ambil hikmah? Oleh karena itu, kalau kita makan, jangan lupa bismillah. Lamun urang rek kudu, wayahna kudu bismillah. Rek nyopet, ternyata bismillah terapi konseling, bismillah terapi kejiwaan. Kan orang masuk diheureukeun. Padahal itu adalah sejarahnya Awad bin Unuk. Akhirnya dibawalah kayu dari hutan oleh Awad bin Unuk. Itu berapa kali? Hanya 1 kali berangkatan. Kapal Nabi Nuh cukup. Seteka bayang. Begitu sudah beres, diangkutlah makhluk-makhluk hidup untuk naik ke kapal. Nuh, Awad hayang ngiru. Awad ingin ikut. Nuh, aku ikut. Kata Nuh, ya Allah, Nuh, ya Awad, banjirnya saja di planet bumi itu handapun tuur maneh, aina maneh rek milu. Itulah hadirin kaum muslimin, saking raksasanya Awad bin Unuk. Nah, paling benci Awad bin Unuk itu adalah zaman Nabi Musa. Benci sekali kepada laskar-laskar Nabi Musa. Marahnya luar biasa. Mengapa? Karena Nabi Musa membasmi sihir. Sedangkan Unuk ahli sihir. Unuk ahli sihir masuk titisan darahnya ke Awad. Mantap, hati-hati tak keturunan teh. Tak ibu-ibu lamun neangan pip minantueun. Entong nu beunghar, entong nu kasep, nu soleh, jeung sim kuring, tah, nu penting mah soleh, beunghar, kasep. Supaya titisan darahna ulah kawas Unuk, Awad bin Unuk. Jadi dendam kepada Nabi Musa karena membasmi perjalanan sejarah ibu saya. Dendamnya bagaimana, Bu? Marahnya ke satu penduduk itu oleh Awad bin Unuk dikencingin itu penduduk itu sampai penduduknya tenggelam. Citaruma itu sabaraha. Ieu mah kencingnya Awad nepikeun ka ti lelep. Bingung kumaha kencingna eta. Dan yang kedua, kalau marahnya Awad bin Unuk sampai dia akan membawa batu sebesar gunung, hayang digelindingkeun kau. Teu kagok tak dendamnya Awad bin Unuk. Siasatlah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada burung hudhud untuk memecahkan batu-batu menjadi pecah, sehingga siasat Awad bin Unuk akan menghancurkan suatu penduduk. Ada satu kendala. Begitu Awad sedang berjalan di soredot, da gede ti soredat mah leutik. Ku saking gede-gedena jadi ti soredot. Begitu kabayangnya ngegeblugna. Akhirnya diberitahulah kepada Nabi Musa. Kemudian mata kakinya dipukul oleh mukjizat Nabi Musa, yaitu tongkat. Awad bin Unuk usianya 3.800 tahun. Keturunan Nabi Adam 40.000 cucu. Yang paling bungsu, piraku sim guring nek nerangkeun 40.000 heuh. Rek dicokot teh bungsuna namanya
Mugis dan Umul Mugis. Ingat ya karena kue bugis bisi poho. Itu bungsuna itu tah tinu 40.000 teh. Bungsuna Mugis dan Umul Mugis. Mugis mah lalaki. Hadirin kaum muslimin, begitulah yang dimaksud dengan perjalanan Nabi Adam dan keturunannya. Apa yang dapat kita tarik hikmah dari sejarah ini? Rasulullah mengadu, ya Robbi, hal ja'alta ummati aksarul a'mal. Ya Allah, mengapa kok umatku di ciptaanmu kau umurnya pendek-pendek? Kalau umatku ini umurnya pendek-pendek, pasti amalnya sedikit. Sedangkan umat yang dulu, Nabi Adam 930 tahun, Aud 3.800 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Luqman Al-Hakim 1000 tahun. Menurut pasti amalna loba. Nah, hari umatku, Rasulullah menjelaskan standar umat Rasulullah adalah batasnya 60 sampai 70. Standar penelitian bangsa Indonesia, rata-rata bangsa Indonesia itu adalah 71,4 bulan. Itu rata-rata Indonesia. Jadi lemun bapak-bapak ibu-ibu geus 70 hiji tahun gitu. Entong mikiran semester sak kuartaleun deui. Hadirin kaum muslimin, itulah kaitan dengan masalah perjalanan Allah menciptakan bumi 4 masa. Suma istawa ila sama fahiya dukhon. Kemudian Allah setelah beres menciptakan langit, kemudian setelah beres menciptakan bumi, kemudian menuju ke langit, fahiya dukhonun, di mana keadaan langit itu adalah dukhon, dalam keadaan asap yang panas, yang besar, benda dengan yang besar itu membeku, dan yang kecil pun adalah bersatu dengan yang kecil. Maka terurailah yang dikatakan dukhon, yaitu dengan gerombolan-gerombolan benda yang besar yang disebut dengan galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Bima Sakti, ada bintang-bintang dari galaksi Bima Sakti terurai lagi menjadi bintang-bintang, menjadi tata surya, menjadi planet, menjadi satelit, menjadi asteroid, menjadi komet, menjadi meteor atau meteorit. Yang disebut meteor itu benda angkasa yang jatuh ke bumi yang tidak sampai, itu namanya meteor. Cek bahasa Cireungit nama tai bentang. Jadi anu tah eta teh bentang keur modal. Nah, kalau sampai ke bumi namanya meteorit. Di Amerika pernah jatuh di daerah Arizona. Jatuh jelegur. Leukeun kreatif orang Amerika mah, ditimbang, diukur. Sabaraha ieu beratna meteorit, akhirnya ditimbang sekitar 10.000 ton. Teu kagok ngisingna bentang mah 10.000 ton. Hadirin, terjadinya gerhana itu bumi kita hanya punya satu satelit, yaitu 1 bulan. Saturnus, Uranus itu punya 70 bulan. Itu bagaimana terjadinya gerhana? Jupiter itu sampai 83 bulan satelit. 63 sudah ada namanya. 22 geus bingungeun tah astronom. Panon poe yang jaraknya cuma 1.500 km per cahaya, teu percaya sok tali rapia ka ditu.
Itu panasnya 6000 derajat Celcius. Itu permukaannya. Belum intinya. Intinya itu 2 juta derajat Celcius. Badan orang 37, 38, 43 is dead. Ada bintang yang lebih panas lagi, yaitu yang disebut dengan bidang spray. Permukaannya saja 50.000 derajat Celcius. Intinya itu adalah 2100 juta derajat Celcius. Api neraka 70 kali yang ada di dunia. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman. Planet Pluto dulu ada, aina leungit, tidak bertanggung jawab. Sekarang menjadi adalah planet kerdil disebutnya. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman. Itulah tentang perjalanan bahwa di dalam alam angkasa usia kita adalah sangat pendek, sedangkan usia umat-umat dulu adalah panjang-panjang. Maka modal kita hanyalah dengan amal soleh. Kalau tidak pakai amal soleh, apa yang dapat kita bisa menyeimbanginya? Oleh karena itu ibu-ibu, matchingnya sholat naon? Khusyuk. Allah membutuhkan kekhusyuannya. Nupang gede-gedena dosa ibu-ibu di waktu taraweh. Naon sebabna nu ditingali imam. Sahanya imamna ya mah lillah. Sing ikhlas ari salat teh sing khusyuk. Ya mah dipilihan lamun aya imam nu panjang. Rek kumaha amal soleh ditarimana atuh? Ditinggali teh imam nu ieu mah wah ieu mah trikul. Kul a'udzu birabbin nas, kul huwallah. Berbeda parah. Temenang gitu. Saya ingin tanya, kalau yang diterimanya baca Quran apanya, Bu? Bukan hifdonnya, tadabur. Satu ayat tapi digali, apa isi kandungannya? Tujuan dari saum apa yang harus diambil oleh Allah? Pengendalian diri. Ini so imun. Ulah dibalikeun, aya nu kasep ini rezeki nomplok. Inti dari persaudaraan apa yang diambil oleh Allah? Amal solehnya saling menjaga. Intinya dari ilmu apa yang akan diambil oleh Allah? Kehati-hatian. Inti yang diambil dari nikmat apa? Bisa mengabadikan. Itu pula la khaira fi sholatin illa khusyu'a fiha. Tidak dikatakan baik seseorang yang sedang sholat tapi tidak khusyuk. Apa amal soleh yang akan kita ambil dari harta? Kedermawanannya, Bu. Jadi dermanya, saeutik derma, loba derma, luar biasa. La khaira fil mal, tidak dikatakan baik di dalam harta illa syuhwati fiha, kecuali orang yang dermawan. Robah nyebutnya anu tadi teh ya 52.000 nu dermawana sabaraha 2.000 robah. Hadirin di waktu iman, di dalam amal soleh ada yang dirahasiakan, ada 6 yang dirahasiakan oleh Allah yang tidak semua makhluk bisa ketahui. Yang pertama, keridhaan Allah itu dirahasiakan. Rek sholat, rek zakat, rek puasa gepek, penting wa anna azibihi, aku akan membalasnya. Kebencian Allah pun dirahasiakan.
rek doraka, rek narkoba, rek narkotik, rek nakohol, na jengkol, na peteuy, eta mah. Allah mah moal ditembongkeun kebenciannya. Dan Lailatul Qadar pun tidak ada yang tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Dirahasiakan. Sampai ada pahalanya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malaman Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Itu dirahasiakan. Ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah turun awal Ramadan supaya manusia sungguh-sungguh ibadahnya sebulan. Ada lagi yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar turun tanggal 27 Ramadan. Alasannya dari mana? Karena Lailatul Qadar itu 3 tempat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri dan sebagainya. Itu 3 tempat. Ternyata Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Itu 9. Jadi 9 kali tilu, jadi 27. Oh, jadi Lailatul Qadar adalah tanggal 27 Ramadan. Ada lagi yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mengapa? Karena Allah menciptakan 1 tahun itu 3 sepuluhan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 1 mutiara ketakjuban amal soleh. Yang kedua 10 di bulan Muharram Asyura. Dan yang ketiga adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, sehingga berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Hadirin, yang jadi pertanyaan bahwa pahala amal soleh Lailatul Qadar itu adalah lebih utama dari 1000 bulan. Mengapa tidak 2000 bulan? Mengapa tidak 3000 bulan? Hadirin, Allah pernah memerintahkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad supaya menceritakan tentang satu historis, sehingga Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat kaitan dengan masalah lebih utama dari 1000 bulan. Dulu ada yang bernama Sam'un. Sam'un rambutnya sampai ke tanah. Sam'un kalau minum cukup spontanitas keluar dari pori-pori giginya. Itu bagaimana Allah cara menciptakan Sam'un itu. Apabila makan, spontanitas daging sudah ada di mulutnya. Sam'un berjihad di jalan Allah 83 tahun 4 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan. Sam'un membunuh orang-orang kafir, jihad di jalan Allah. Itu sangat banyak yang terbunuh orang-orang kafir. Senjata Sam'un adalah dari tulang rahang unta. Jadi begitu disabat para rakyat, akhirnya kewalahanlah orang-orang kafir. Datanglah kepada istrinya, yaitu Kafiroh. Hei Kafiroh, maukah kamu wibawa? Maukah diberi bawa uang? Maukah diberi uang? Maukah diberi emas berlian? Maukah harta yang banyak? Ningali upami ibu-ibu ningali duit nu beureum nu hejo molotot. Tah eta meureun turunan istri Sam'un. Karena Sam'un juga senang berwibawa. Wibawa uang. Mau siasatnya, kata orang kafir, bunuhlah suami kamu. Ngabela duit mungkin ke suami di paehan. Akhirnya siasatnya diberilah tali oleh orang kafir, ikatan yang sangat kuat, dadung. Di saat tidurnya diikatlah si suaminya itu. Begitu bangun, Sam'un berbicara, wahai istriku, siapa yang mengikat aku? Kata istrinya, aku.
Mengapa engkau mengikat aku? Karena aku ingin mengetahui kekuatanmu. Padahal mah hayang wibawa. Begitu digerakkan tangan dan kakinya, kehebatan mukjizat Sam'un hancur. Akhirnya siasat yang kedua, dirantai. Lenguna dirantai, sukuna dirantai. Bangunlah Sam'un. Wahai istriku, siapa yang berantai aku? Aku. Mengapa? Aku ingin mengetahui kehebatan kamu. Buktikan. Begitu digerakkan dan kakinya digerakkan, putus itu rantai yang besar itu. Akhirnya Sam'un berbicara kepada istrinya, wahai istriku, kalau kamu ingin tahu rahasia aku ini adalah wali Allah di antara wali-wali Allah. Hanya satu aku yang ditakuti di dunia ini. Selain daripada itu aku tidak takut. Apa? Aku takut oleh rambutku. Oh iya. Benang sia aya nama. Ya, siasat nanti. Akhirnya begitu Sam'un sedang tidur, diguntinglah rambutnya 8 lembar. 4 lembar Sam'un sedang tidur diikatlah. Kemudian kakinya pun adalah diikat. Begitu Sam'un bangun, betul-betul Sam'un tidak ada kemampuan terhadap ciptaan Allah, rambut yang 8 lembar itu. Diberitahukanlah kafiroh kepada orang-orang kafir. Mana wibawa, mana wibawa. Akhirnya Sam'un diarak di jalan sampai ke satu gedung. Dan Sam'un diikat ke dalam satu benteng yang besar. Dendamnya orang-orang kafir disiksa Sam'un di dalam jihad 1000 bulan itu. Yang pertama dikikis telinganya, kemudian dirojok. Yang kedua lidahnya dibetot. Ibu lidah teh panjang teh, sok betot. Digunting, bibirnya disobek-sobek, dan matanya dicokel dua-duanya. Tangannya dipotong, kakinya pun dipotong. Itulah ujian di jalan Allah Sam'un, sampai semua dalam keadaan tanpa daksa. Akhirnya Allah menghalau dalam ilhamnya, wahai Sam'un, ya ayyuhal insan innaka kadihun kadhan, innaka kadihun ila robbi kadhan pamulaki. Wahai manusia, khususnya Sam'un, innaka kadhan ila robbi, kau telah berjihad di jalan Allah, kadhan mamulaki, aku akan menolong kamu, bahkan kamu nanti akan bertemu dengan aku. Akhirnya berdoalah Sam'un, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghancurkan gedung yang besar dan benteng pun. Akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada Sam'un dalam kondisi tanpa daksa. Begitu digerakkan, entah mukjizat Allah, robohlah bangunan yang besar itu. Akhirnya orang-orang kafir pun adalah pada mati, istrinya pun modar. Hadirin, begitu diceritakan, sahabat pada menangis. Caruri seraya bertanya, ya Rasul, berapa pahala Sam'un? Apakah engkau tahu? Sampai ada lagi sahabat yang bertanya, ya Rasul, tahukah engkau pahala Sam'un yang dicokel matanya, dikikis telinganya, dipotong lidahnya, dipotong tangan dan kakinya? Berapa itu pahala Sam'un? Saking gigihnya sahabat. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah menjawab, aku tidak tahu berapa ini pahala Sam'un. Nah, kalau Rasulullah tidak tahu, maka Allah memberikan jawabannya. Maka turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan malaman Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu
Apa itu malaman Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malaman Lailatul Qadar itu pahalanya lebih daripada pahala sampun yang berjuang 1000 bulan. Hadirin, oleh karena itu jangan disia-siakan Ramadan. Pahala Lailatul Qadar saja itu pahalanya lebih daripada sampun. Kita tidak pernah dicokel, kita tidak pernah dipotong tangan, kita tidak pernah dipotong lidah. Tapi mengapa pahalanya Lailatul Qadar itu lebih utama dari peristiwa 1000 bulan? Hadirin, para ulama menjelaskan bahwa pahala Lailatul Qadar itu adalah 70.000 bulan. Itulah hadirin kaum muslimin, kita perlu memanfaatkan tentang amal soleh kita. Oleh karena itu di dalam judul makalah saja, menyingkap mutiara amal soleh umat Muhammad, jangan disia-siakan. Kermah urang mah umurna saueuti, amalna keket mengkene kere, aduh, urang boga umur 50 tahun encan dipotong setengah poe tah kusare tinggal 25 tahun encan ngomongkeun deui. Ayeuna teh saha nu khutbahna? Ustad Dedeng eueuh, saha ayeuna dudung, Dedeng dudung geus doraka teh teh. Teu pun teh mah tadi teh da apalah kalau ngobrol. Ulah kitu ibu doraka. Keluarga pun biang teh 15. Jadi di kampung mah ngalahirkeun teh 15. Lalakina 3. Dedeng dudung dadang. Tuh nya dorakan teh. Eta 25 tahun ayeuna jadi doraka sabaraha menit tah. Ya Allah. Beak atuh ibu. Can ngomongkeun batu, can nawar bari astagfirullahaladzim mawa duit 100.000 ka pasar baru ti isuk nepi ka sore. Nawarna walab dolin. Hadirin ikhwatu iman, pembahasan yang ketiga, bahwa ada mutiara yang sangat takjub, yaitu tentang cinta hakiki Ismail dan Ibrahim. Ibu, Ibrahim kurbannya saja sudah biasa 1000 kambing, 300 sapi lembu, dan 100 unta. Ibrahim punya istri 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Jadi punya Iswan Istu. Iswan Siti Sarah, Istu Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim can gaduh istri. Tabu enak winya ka bumi. Bapak mah enggak. Rek nyandung mah. Tapi syaratna kurban 1000 domba gitu saja. 300 sapi, sarang 100 unta. Nu jelas meni nu hate teu ridho. Hadirin ikhwatu iman, itu pun kurbannya Ibrahim masih belum puas cintanya kepada Allah, sampai mengatakan dengan nadarnya, kalaulah Allah memerintahkan anakku untuk disembelih, aku akan sembelih. Itu tidak puas dengan cinta 1300 dan 100 itu. Ternyata muncullah peristiwa malam pertama. Wahai Ibrahim, dengan mimpinya, penuhilah nadarmu. Dipikir keke itu hati setan, hati Allah. Itulah yang disebut hari tarwiyah. Tarok teh melihat, hari melihat mah can jelas.
Bu, ari ningali gunung alus teu? Alus ti jauhan. Ari ti deketan rorombeheunnya. Ya. Itu namanya hari tarwiyah. Hari kedua mimpi lagi. Penuhilah Ibrahim nadarmu. Oh, sudah mulai nih, yakin. Itulah namanya hari Arafah, ma'rifah. Arif. Jadi hari Arafah. Kemudian hari ketiganya, penuhilah nadarmu wahai Ibrahim. Nah, baru di situ yakin. Itulah disebut hari nahar, hari kurban. Itulah hadirin kaum muslimin, akhirnya Ismail dibawa ke kebun, pakai baju anyar, disesengitan. Budak teh atuh usia 12 tahun, teu apal nanaon, tidak tujuan hidup tidak jelas. Begitu datang ke kebun, ya bunaya inni arafil manam antabahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapat kamu? Ismail dengan cinta amal solehnya, ya abati, wahai bapakku, if'al, lakukan matu maru. Apa yang diperintahkan Allah, satajiduni, bapak kudu tunduk, ibu kudu tunduk, saya pun akan tunduk. Insya Allah, jika Allah menghendaki, minas sobirin, yuk sama-sama. Bapak menjadi orang yang sabar, ibu menjadi sabar, saya pun adalah bersabar. Pak, kalau saya mau disembelih, tutup dulu Pak, ditutup. Pak, kalau kalian disembelih, ikat dulu tangan. Awas Pak, kalau nanti disembelih, jangan sekali-kali darah memuncrat ke bajuku. Mengapa nak? Sebab amal soleh aku dikurangi menempel darah di dalam bajuku. Ibu cobiannya terus uih ti dieu nya ngasah bedong. Ya, ngasah bedong. Sami teu sareng Ismail gitu bunyi gitu. Ibu, lain begitu nyekel bedog juk-juk aya suara domba. Henteu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sekaligus. Jadi ibu lamun rek mencit ulah diheureuikeun. Ulah. Nah sebabna bisul nyeri. Da dipencetna saeutik-saeutik. Aduh, sakali tung. Sarua bu eta oge mencit ge kitu. Kresek. Ya Allah, mengapa tidak mampu? Sampai Golok pun ditanya. Golok bisa bahasa Arab, Bu. Mengapa kamu tidak mampu? Golok menjawab, aku diharamkan untuk menyembelih leher Ismail. Dicoba ke batu pun, nah bisa pupus, bisa belah dua. Itulah hadirin kaum muslimin kehebatan daripada itu. Oleh karena itu 10 Zulhijjah adalah amal manasik haji yang sangat luar biasa. Apa ada peristiwa apa 10 Zulhijjah itu? Tanggal 1 adalah peristiwa diterimanya tobat Nabi Adam. Tanggal kedua Zulhijjah diterimanya, dikabulnya Nabi Yunus keluar dari ikan. Tanggal ketiga Zulhijjah peristiwa Nabi Zakaria sudah tua bangka punya keturunan. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, mana mungkin aku yang sudah tua bangka ini punya keturunan? Jibril menjawab, Allah sangat mudah. Hari keempat, tanggal keempat Zulhijjah adalah peristiwa tentang lahirnya Nabi Isa. Siti Maryam melahirkan yang tidak punya bapak. Sampai Siti Maryam mengatakan, mana mungkin aku punya keturunan, karena tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku. Kata Jibril, Allah lebih mudah. Sampai tanggal 5 Zulhijjah itu peristiwa lahirnya Nabi Musa. Setiap ibu-ibu yang melahirkan laki-laki harus dibunuh. Itulah peristiwa. Dan hari ke-6 adalah dilipat gandakannya pahala umat Muhammad.
Dan tanggal 7 Zulhijjah adalah peristiwa ditutupnya neraka jahanam. Nanti setelah tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 dibuka lagi. Mengapa? Bukan neraka wel, neraka hutoma, neraka hawiyah, kok neraka jahanam? Karena neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah 30.000 kepala. Setiap satu kepala 30.000 mulut. Jadi sasirah teh 30.000 mulut. Setiap satu mulut itu 30.000 gigi. Dan bibirnya lebih besar dari planet bumi. Lain lebih besar tibatan Cireungit, Ibu. Saplanet bumi. Maka tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, dan tanggal 9 hari Arafah, dikumpulkannya di padang Arafah. Itu ujung puncak manasik haji. Dan tanggal 10 adalah Idul Adha. Itulah hadirin kaum muslimin, pahala-pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, jangan dibiarkan hamba manusia itu selalu naik kendaraan. Jadi hadirin, mengapa kok Idul Adha kurban disebut naik kendaraan? Saya tanya, ibu dan bapak ini pertama kali adalah naik kendaraan sperma dari tulang sulbi bapak. Itu sudah naik kendaraan. Setelah itu ibu bunting 9 bulan, ibu dan bapak sudah naik kendaraan perut ibu. Setelah lahir digendong ku ibu, kendaraan kene. Setelah umur anak, kanak-kanak dipanggul ku bapak di luhur di dia. Begitu ke air laut naik kapal. Begitu meninggal dunia dipanggul kene naik kendaraan pasaran. Tidak ada hamba yang tidak naik kendaraan. Oleh karena itu bagi orang-orang yang kurban, nanti begitu nanti bangkit dari alam kubur, maka unta sudah menunggunya, yaitu orang miskin yang tidak pernah telat berkurban. Sampai begitu bangkit dari kuburnya, siapa engkau? Aku adalah kendaraanmu. Mengapa kok ada hewan yang sebagus ini dengan emas, berlian, yakut, mutiara yang begitu indah? Inilah hasil kurbanmu di dunia. Jadi orang-orang yang kurban itu naik kendaraan unta. Untuk dibawa kemana aku? Mari kamu naik ke tungganganku untuk ke alam aras di antara langit dan bumi. Itulah hadirin kaum muslimin. Oleh karena itu orang yang sudah niat kurban, niatnya saja itu sudah dicatat. Kemudian jalannya ke Ciroyom, namun dia membeli domba ke Ciroyom atau ke Tanjung Sari, itu dihitung gitu. Kemudian memberikan uangnya saja sudah ditulis. Kemudian bulunya yang begitu banyak itu adalah menjadi saksi. Bahkan dagingnya yang dibagikan itu pun Allah akan menjadi saksi. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, sangat rugi orang yang kaya tidak kurban. Hadirin ikhwatu iman, apa yang dapat kita ambil hikmah daripada pembahasan ini? Yang pertama adalah nanti ibu-ibu, manusia dibangkitkan di alam kubur itu akan bermuka wajah yang berbeda. Dalam Al-Quran, yauma yunfahu fisuri, pada hari kiamat akan ditiupkan sangkala dan dalam bentuk makhluk-makhluk umat yang berbeda. Yang pertama, ayanu bengetna seperti kera. Siapa dia? Adalah orang yang melanggar hukum agama. Ada lagi orang yang begitu berkumpul di alam mahsyar berbentuk babi,
yaitu orang yang suka makan barang-barang yang haram. Dan ada lagi orang yang berjalannya jungkir balik, itulah rentenir. Ada lagi yang buta, itu adalah orang yang suka dolim kepada orang lain. Ada lagi yang tuli dan bisu, itulah orang yang takabur, yang sombong. Dan itulah tangan dan kakinya dipotong-potong, itulah orang yang suka menyakiti tetangga. Dan ada lagi orang yang badannya bangke, bau busuk, itulah orang yang melajur nafsu. Oleh itu hadirin kaum muslimin, nanti kita akan masuk surga, Allah akan memberikan cincin. Di dalam cincinnya ada nama. Orang yang masuk ke surga itu nama cincinnya ditulis dalam bahasa Arab, yaitu dijelaskan yang pertama adalah kholidina fadkhuluna aminin. Kamu akan masuk surga selamanya dengan penuh aman. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, ridho Allah di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Kekekalan di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Dan pelayanan malaikat yang penuh dengan rahman itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Dan tetangga dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Albasna'u khulala wal khuliyah, kami akan berikan pakaian kamu adalah sutra dan emas mutiara. Wajawaznahum bihurin inin, kami akan menjodohkan kamu biurin inin dengan bidadari dan bidadar surga. Bu, non bedana bidadari dunya jeung bidadari surga aya bedanya. Ari bidadari surga mah layatamah khotun lehwang. Ari bidadari dunya tong aku walayabuluna, bidadari surga mah tidak kencing jengkol, tidak kencing peteuy. Walayatagawatun, mual ngising, mual BAB. Jadi minum tapi tidak kencing, makan tapi tidak BAB. Itulah hebatnya surga, bidadari-bidadara surga. Satu perempuan 70 lalaki, bajuna beda-beda, wajahna beda-beda, kulitna beda-beda. Sok maot ayeuna. Sirtum subanan, kemudian aku jadikan kamu menjadi pemudi-pemudi. Jadi kalau kita sekarang merasakan abdi badak geus kolot, ibu sebenarnya ibu teh can kolot, tak anu sakarat, kolot kene anu sakarat. Jadi kolotnya dibandingkan jeung nu ngora gitu. Nanti akan diganti dengan pemudi. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasul, ya Rasul, aku ini ibadahnya tidak pernah telat. Apapun ibadah aku lakukan. Mungkinkah aku masuk surga? Diheureuyaan ku Rasulullah. Nini di surga mah nini. Ceurik atuh. Nya diupahan ku Rasul, nini engke mah jadi pemudi ini bakal geulis. Hehe. Ada lagi cincin bagi orang kafir, dijelaskan di dalam Al-Quran. Godaballah, Allah sangat benci. Kebencian Allah di neraka lebih jelek daripada neraka sendiri. Kekekalan di neraka lebih jelek daripada neraka sendiri. Bertetangga dengan setan itu di neraka lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Dan bengisnya malaikat di neraka lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Libasukum nar, pakaian mereka adalah neraka. Wa ta'amukum jakum, makanannya pun jakum. Syarabakum hamim, minuman pun adalah api neraka. Wa gosak, dan juga nanah-nanah yang menjijikkan. Mihadukum, kamar nage seuneu neraka, kasurna neraka, bantalna neraka, simbutna neraka. Jadi sarena teh dinu seuneu, kamar nage neraka, kusen nage neraka, pintu nage neraka, hordeng nage neraka. Itulah hadirin ahli-ahli neraka cincin yang dijelaskan.
dan adzunubul kabair, dan orang-orang yang masuk neraka itu disebabkan karena dosa-dosa yang besar. Wala tanbu, dan dia tidak ada penyesalan. Ibu-ibu, yang terakhir adalah bumi itu menyindir kita setiap hari, Bu. Minta ke Allah. Yang pertama, hei manusia, kamu berusaha di punggungku, nanti kamu akan kembali kepadaku. Hei manusia, kamu bergembira, berbahagia di punggungku, nanti akan sedih. Wahai manusia, kamu mengumpul-ngumpulkan harta, nanti akan menyesal. Wahai manusia, sekarang bisa kumpul handai tolan Idul Fitri, nanti mah kamu di perutku akan sendirian. Sendirian, tengah puting ricik-ricik hujan, handapun tangkal awi, eueuh listrik, eueuh naon aya teh cacing we jeung reungit. Apa yang akan terjadi? Oleh karena itu hadirin, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Hadirin kaum muslimin, hanya itulah yang saya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mutiara-mutiara amal soleh hamba Muhammad adalah sangat menentukan untuk keselamatan diri kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.